Halo sobat, bagaimana kabar kalian? Film kali ini mengisahkan pria bernama Inan yang merupakan seorang pembunuh bayaran paling brutal dan ditakuti karena diketahui setiap orang yang menjadi targetnya sudah dipastikan mati. Akan tetapi tiba-tiba Inan merasakan sakit yang luar biasa dan didiagnosis mengidap penyakit langka hingga membuat dirinya tak bisa bertarung. Suatu hari seorang wanita menolongnya, bahkan ia memberikan tempat tinggal sementara dan pekerjaan sebagai pelayan restoran miliknya. Namun suatu insiden mengerikan menimpa keluarga tersebut yang membuat jiwa Inan bangkit dan nekat untuk memaksa tubuhnya kembali membrutal. Penasaran dengan kisah Inan selanjutnya yang tentu memacu adrenalin kalian? Oleh karena itu, tanpa basa-basi, mari kita beraksi. Film diawali dengan menceritakan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh para pejabat di Joseon dengan cara mengirim pembunuh bayaran kepada pejabat lainnya demi memperluas wilayah kekuasaannya, dan Inan merupakan salah satu pembunuh bayaran yang disewa. Ketika Inan telah menuntaskan misinya, tiba-tiba ia merasakan sakit yang luar biasa. Inan pun bergegas mendatangi seorang tabib, kita panggil saja Pak Asep. Dirinya meminta untuk disembuhkan, akan tetapi Pak Asep menjelaskan bahwa Inan mengidap suatu penyakit langka yang tidak bisa disembuhkan begitu saja. Lalu Pak Asep memberikan sebuah obat dengan syarat tidak boleh memakannya terlalu banyak jika tidak mau jantungnya meledak. Selain itu, Inan juga diperingatkan untuk tidak bertarung karena tubuhnya sudah tak mampu lagi memakai jurus. Jika Inan ingin sembuh, maka dirinya harus mencari tanaman herbal bernama Mahwangco yang entah di mana keberadaannya. Lantas, mendengar penyakit yang meruwetkan kehidupan, Inan pergi ke rumah bordil untuk mencari hiburan. Di sana, ia ditemani oleh seorang wanita cantik dan seksi yang membuat keimanan dirinya tergoyahkan. Setelah melakukan penanaman benih, Inan dikejutkan oleh sosok asli wanita tersebut. Ternyata gadis di hadapannya adalah seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh dirinya. Mengetahui hal itu, Inan terpaksa menebas mata wanita tersebut dan bergegas kabur. Di sisi lain, Pak Asep didatangi oleh sekelompok pembunuh bayaran yang memaksanya untuk memberitahukan penyakit yang Inan alami. Alhasil karena nyawanya terancam, Pak Asep terpaksa membocorkan rahasia tersebut. 1 tahun menghilang, Inan rupanya berada di sebuah desa tepatnya di Gunung Janim. Ketika Inan yang tak punya rumah pun hidup menjadi gelandangan. Alhasil barang-barang miliknya beresiko dirampas. Mengetahui barang miliknya telah tiada, lantas Inan bergegas mengelilingi desa untuk mencarinya. Perjalanan Inan sempat terhenti karena melihat seorang wanita bernama Seon yang hendak diperkaos oleh para bandit. Awalnya dirinya tak peduli, namun karena Inan juga masih memiliki hati sehingga inilah yang terjadi. Karena penyakit yang ia derita dan tak mau identitasnya sebagai pembunuh bayaran nomor 1 di Joseon terbongkar, Inan terpaksa memilih untuk dipukuli. Melihat hal itu, Seon mengajak Inan ke tempat tinggalnya. Di sana, Inan diberikan semangkok makanan lezat sebagai imbalan telah menolongnya. Diketahui Seon adalah janda beranak 1 yang memiliki sebuah rumah makan. Akan tetapi keberadaan Inan diwaspadai oleh anaknya Seon yang bernama Chilbok karena ibunya terlalu sering membantu orang tidak dikenal dan tidak mau ibunya dalam bahaya. Sebab Chilbok mengalami sebuah trauma yang menyangkut ayahnya. Karena Inan yang makan terlalu banyak, alhasil Seon memerintahkan Inan untuk mengerjakan beberapa tugas seperti nyuci piring dan melayani pelanggan. Hal itu ia dapatkan karena tak ada yang gratis di dunia ini. Akan tetapi Seon rupanya sangat peduli dengan Inan. Dirinya juga menawarkan sebuah tempat tinggal agar Inan dapat beristirahat dengan syarat Inan tidak boleh mengintip Seon yang lagi mandi. Tentu Inan yang sudah tobat menjawab itu tak akan terjadi.
뭐야? Singkat cerita, hubungan Inan dengan Cilbok semakin dekat. Cilbok bercita-cita ingin menjadi pembunuh bayaran karena menurutnya pembunuh bayaran hanya membunuh orang-orang jahat. Mendengar hal itu, Inan teringat masa lalunya di mana sebagai pembunuh bayaran yang pada kenyataannya meskipun orang itu baik atau jahat, jika sudah dibayar dan menjadi target, maka mereka harus mati. Sehingga Inan pun memberikan pertanyaan yang membuat Cilbok terdiam. 나쁜 사람이 아니면 Keesokan harinya, Inan kembali mencari barang-barangnya yang hilang, termasuk pedang yang ikut tercuri. Ia sudah memastikan bahwa pencuri pedang tersebut telah menjualnya kepada seorang pandai besi. Ya kali dijual ke tukang bakso. Pada akhirnya, Inan pun bertemu oleh seorang pandai besi yang bernama Pak Tua Kim. Diketahui Pak Tua Kim bukanlah pandai besi biasa, ia juga sedikit mahir dalam berpedang dan memiliki banyak informasi. Hal itu juga semakin jelas karena ia mengetahui bahwa Inan adalah seorang pembunuh bayaran nomor 1 walaupun mereka belum pernah bertemu. Patuaki meminta maaf karena uang milik Inan telah diambil oleh anak-anak untuk membelikan makanan ringan. Tentu Inan tak marah, justru Inan memohon untuk mencarikan tanaman mahwangco yang diketahui berada di Gunung Janim. 줄 수 있겠나? Akan tetapi Patua Kim tak bisa berjanji sebab diketahui gunung tersebut dikuasai oleh para bandit, bahkan mereka mendirikan sebuah markas besar untuk mengedarkan obat-obatan terlarang. Mengetahui kini ia sudah tak lagi memiliki uang, Inan memohon kepada Seon agar dapat terus bekerja di rumah makan mereka dan bisa memiliki tempat tinggal. 풀어주고. Lalu Cilbok pun mengajarkan Inan untuk tersenyum karena raut wajah yang datar dan dingin bisa-bisa para pelanggan kabur. 뒷다리 Selain itu Inan disuruh untuk menangkap seekor ayam yang nantinya akan dijadikan menu makan malam mereka. Di sisi lain seorang bandit bernama Doji tengah dipenjara dengan perlakuan tak manusiawi. Tanpa para penjaga sadar jikalau di dalam makanan yang mereka tumpahkan terdapat sebuah kunci sehingga Doji dan anak buahnya bisa kabur bahkan menghabisi nyawa para penjaga. Pada keesokan harinya seorang hakim yang sedang menghukum bawahannya karena tak becus dalam bekerja menerima sebuah surat dari pihak kerajaan. Lalu asisten yang bernama Ibang pun membacakan surat tersebut yang berisi perintah untuk menangkap kembali seorang adik dari bos bandit terbesar bernama Doji yang kini sedang menuju Gunung Janin. Aura kesangaran Pak Hakim tiba-tiba menghilang ketika seorang wanita datang menghampiri dirinya yang ternyata Pak Hakim adalah pria mata keranjang. 이리 가고 저리 가고 다 Singkat cerita, setelah turunnya surat perintah tersebut, alhasil penjaga desa semakin diperketat, bahkan Inan yang tampak seperti orang asing sempat tak diizinkan masuk. Namun para penjaga yang melihat Cilbok di sisinya pun sadar jika Inan bukanlah orang jahat, sehingga mereka dipersilahkan lewat. 상관없어요. Pada malam harinya Inan bertanya keberadaan ayahnya Cilbok di mana. Seon menjelaskan bahwa ayahnya telah dibunuh oleh seseorang meski saat ini dirinya sudah ikhlas karena memang benar kata Patrick. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Inan juga menemani Cilbok yang kini sedang demam sembari mengigau karena terus memanggil ayahnya. Di waktu yang sama, Pak Hakim terbangun karena si Joni memanggil alias kebelet. Baru juga sampai, tiba-tiba datang seseorang yang langsung mengancam beliau. Jikalau Pak Hakim berniat menangkap Doji, sudah dipastikan istri dan anaknya akan maut secara mengenaskan. Di pagi harinya, Pak Hakim yang ketakutan setengah mati pun curhat kepada Ibang tentang kejadian semalam. 놈들 Ibang menjelaskan bagaimana jika membuat para penjaga mabuk, alhasil Doji dapat lewat tanpa ada kecurigaan dari pihak kerajaan terhadap mereka. 줄 돌리면서 소란스럽게 하면은 Lalu singkat cerita, kita semua akan dibuat terkejut. Ternyata Ibang adalah pejabat korup yang sepakat dengan para bandit untuk meloloskan Doji. 오셨소? Dengan imbalan diberikan obat-obatan terlarang agar nantinya dapat ia jual. Ibang jugalah orang yang menyuruh pendekar pedang bernama Dalgi untuk mengancam Pak Hakim semalam. 비라도 하는 날엔 거래 깨지는 걸로. 네가 밀리는 거 아니냐? Sementara itu, Inan yang sedang bersih-bersih dihampiri oleh Doji dan anak buahnya.
Mereka memaksa untuk diberikan makan malam gratis karena Seon yang tak mau terjadi keributan pun memutuskan menghidangkannya walau harus menahan lapar semalaman. 어서 들어가서 자라. 시간 좀. Awalnya Inan juga tak ingin cari masalah, namun ketika Chilbok mendekati si Doji, ia langsung mencoba menikamnya, akan tetapi gagal. Chilbok berkata bahwa Doji lah orang yang membunuh ayahnya di masa lalu. Akibat ulahnya Chilbok yang membuat Doji murka hingga pada saat itu ia berniat memotong tangan Chilbok sebagai balasannya. Namun tiba-tiba 이런 용기는 또 있는 거야? Chilbok dan Seon pun diperlihatkan betapa brutalnya Inan ketika hanya menggunakan sebuah pisau dapur, ia dapat membunuh lawannya dengan sangat cepat. Setelah menghabisi Doji dan anak buahnya, Inan berniat untuk melaporkan kepada pihak berwenang. Akan tetapi, hal tersebut justru dilarang oleh Seon sebab para pejabat dan bandit adalah sekelompok penjahat juga, namun hanya berbeda dari seragam. Karena tak ada pilihan lagi, Inan memutuskan untuk menguburnya saja. Setelah berhari-hari Pak Hakim yang masih khawatir tentang Doji lalu bertanya kepada Ibang apakah mereka sudah sampai. Ibang menjawab seharusnya sih sudah. Namun ternyata Ibang sendiri khawatir karena sebenarnya Doji belum sampai juga ke Gunung Janim. Merasa ada yang aneh, Ibang pun menelusuri jalur yang kemungkinan dilewati oleh Doji hingga akhirnya membawa dirinya ke sebuah rumah makan milik Seon. Ibang pun bertanya apakah mereka melihat sesosok orang yang mirip dengan Baji Keisuke lewat sini. Seon berkata, tidak. Ibang merasa ada yang aneh dan curiga kepada Seon, ditambah lagi terdapat pria asing yang belum pernah ia lihat sama sekali. Lantas Ibang pun mencoba menghampiri Chilbok dan menginterogasinya. Awalnya Chilbok tak mau angkat bicara, terpaksa mereka menggunakan cara kekerasan tanpa berpikir Chilbok masih anak kecil. Entah bagaimana nasib Chilbok yang jelas, kini mereka menemukan kuburannya si Doji. Dan ketika digali, mereka semua dikejutkan oleh Doji yang mati akibat tebasan pisau dapur karena terlihat jelas dari goresan pada lehernya. 달기야, 가자. Ibang dan Dalgi pun bergegas menghampiri Patu Hakim karena dialah sesepuh di dunia pertarungan. Ibang bertanya siapa kira-kira orang yang dapat membunuh dengan hanya sebilah pisau dapur. Lantas Patu Hakim menjawab tidak tahu dan tak mau tahu. Karena terus-terusan tak mau angkat bicara, Ibang pun menggunakan jalur terakhir yaitu pertarungan yang pastinya diwakili oleh Dalgi. Akibat pertarungan itulah Patu Hakim harus merelakan lengan kanannya. Walau begitu, ia kekeh tak mau memberitahu dan memilih untuk dibunuh saja. Tak kehabisan akal, Ibang menggunakan cara kotor yaitu mengancam akan memotong setiap kaki anak-anak. Mendengar hal itu dengan terpaksa ia menceritakan bahwa orang yang memiliki ilmu pedang tingkat tinggi adalah Inan, sang legenda pembunuh bayaran paling brutal dan terbaik yang kini tinggal dengan janda. Maksudnya Seon. Di sisi lain, Seon tampak khawatir karena Chilbok belum pulang juga. Di saat yang bersamaan, Inan merasakan ada pergerakan aneh menuju mereka. Rupanya itu adalah Ibang dan para anak buahnya. 이난이야, 이난. Ibang yang tahu seberapa kuat Inan pun memutuskan untuk memberikan sebuah tawaran yaitu membunuh Baek Ga yang merupakan bos bandit sekaligus kakaknya Doji. Ibang juga berkata bahwa Chilbok tengah ditawan oleh para bandit. Jika Inan berhasil membunuhnya, ia menjanjikan sebuah tanaman mahwangco dan mengembalikan Chilbok. 살수 이난. Tentu hal tersebut ditentang oleh si Ujang yang merupakan anak buah Baek Ga. Si Ujang pada awalnya ingin menghentikan rencana Ibang, mendadak berubah pikiran ketika Ibang menawarkan posisi bos bandit selanjutnya. 이제부터는 네가. Keesokan harinya terlihat Inan yang kembali mengambil pedang keramatnya, ditambah lagi Seon sampai sujud meminta Ibang agar menyelamatkan putranya. Ibang juga mendatangi Patu Hakim karena telah membocorkan rahasia dirinya, akan tetapi
mendengar cerita yang sebenarnya dan melihat kondisi tangan Patu Hakim yang hilang, Inan pun percaya. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar, Inan bergegas menuju markas bandit. Sementara itu, Baekga yang sedang ngefly dengan para selirnya tak sadar jika ajal dirinya akan datang sebentar lagi. Bahkan salah satu bawahannya yang lagi ngintip selir milik bosnya pun tanpa belas kasih langsung ditebas oleh Inan serta para penjaga lainnya. Hingga pada akhirnya tibalah Inan berhadapan langsung face to face dengan Baekga, dan yang lebih mengejutkannya lagi, ketika pedang milik Inan menembus perut Baekga, ia dengan santainya seperti tak merasakan sakit menarik pedang tersebut dari perutnya. Dan terjadilah duel epik yang sangat menegangkan. Meski sempat kewalahan, Inan berhasil mengakhiri duel tersebut dengan cukup padas. Pertarungan yang cukup membuang waktu dan tenaga. Ketika Inan hendak pulang, ia ternyata dihadang oleh Ibang yang rupanya telah berkhianat dan dari awal hanya memanfaatkan kekuatan Inan. Mengetahui Inan yang sudah kelelahan dan penyakitnya bakal kambuh, Ujang pun memerintahkan bawahannya untuk membunuh Inan. Sehingga sekali lagi pertarungan epik pun terjadi. 물러서는 놈은 베어버린다. Meski Inan sudah kelelahan, tapi dirinya berhasil membantai setengah anak buahnya Ujang. Namun sayangnya tiba-tiba jantung Inan berdetak kencang membuat dirinya tumbang. 올라가서 산책 좀. 왜? 지금 몰라. 찾으러 올 사람들이 있으니까 잘 묶어놔. Singkat cerita, wanita yang berada di awal film kita sebut aja Ica yang sempat ngicilik dengan Inan kini diperintahkan oleh bos besar pembunuh bayaran, termasuk bosnya Inan sendiri, untuk segera menangkapnya. Ketika anak buah Ujang hendak memotong kaki Inan, tiba-tiba dengan tangan yang masih dirantai, Inan mampu membuat anak buahnya Ujang tewas secara mengenaskan. Melihat kemampuan legenda pembunuh bayaran nomor 1 se-Joseon, jiwa Dalgi yang belum pernah kalah satu kali pun merasa tertantang. Dan ia segera melepas rantai Inan serta mengajaknya duel hingga salah satu dari mereka mati. Jelas ini adalah kesalahan besar Dalgi, ibarat rank epik tantang mitik, alhasil tubuh pun tercabik. 이번엔 좀 더 깊게 들어가. Setelah selesai berurusan dengan Dalgi, lantas Inan pun bergegas untuk mencari Cilbok. Akan tetapi sayangnya Cilbok telah tewas. Di tengah situasi duka, Seon tetap mengobati luka Inan karena tak ingin Seon sedih. Inan pun berkata semua manusia akan mati. Entah itu hari ini, esok, atau lusa, karena nasib tak ada yang tahu. Lalu Seon memberikan tabungan seumur hidupnya kepada Inan sebagai uang untuk menyewa jasa Inan agar membunuh seluruh orang yang terlibat atas kematian putranya. Bahkan sebagai ibu, Seon rela untuk memberikan tubuhnya kepada Inan. Pada keesokan harinya, Ibang dibuat terkejut melihat pendekar pedang andalannya telah maut. Di tengah kepanikan itulah, tiba-tiba Ica datang dan menawarkan untuk bekerja sama. Kerjasama yang dimaksud adalah membunuh Inan karena tak akan lama lagi Inan dipastikan akan kembali. 다시 돌아올 겁니다. Oleh karena itu, Ica berniat untuk mengumpulkan pasukan dan segera membunuhnya ketika tubuh Inan sudah lelah. Tak lama kemudian datanglah Ujang dan para bandit yang menyatakan perang sebab mereka sudah mengetahui bahwa Dalgi sudah mati. Di waktu yang sama, Pak Hakim pun datang dengan sangat panik, akan tetapi Ibang mulai menunjukkan sifat aslinya. Singkat waktu, hari pun semakin gelap. Ica dan Ibang tampak menahan para bandit, entah apa tujuannya. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncullah orang yang membuat semua bandit ketar-ketir, bahkan keringat dingin. Dari dalam, Ibang beserta jajarannya dibuat kebingungan karena mendengar suara seperti sedang bertarung. Dan ketika salah satu bawahannya membuka gerbang, ternyata Inan telah menghabisi seluruh para bandit seorang diri.
Inan pun memakan seluruh obat pemberian si tabib tanpa memperdulikan resiko jantungnya meledak. Karena amarah yang terus memuncak, pertarungan Solo versus kecamatan pun terjadi. Walau sudah menghabisi mungkin sekitar 70% pihak lawan, Inan mendadak kesakitan dipicu oleh kekuatan matanya si Ica karena dapat mengendalikan tubuh lawannya. Namun berkat tekad amarah dan rasa kehilangan Cilbok, Inan pun bangkit dan membunuh Ica dengan sangat mudah. Melihat kejadian itu, tentu Ibang sangat ketakutan dan ketika dirinya hendak lari, semua jalan telah diblokir. Tibalah Seon di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Seon langsung menikam perutnya. Namun ternyata Ibang berhasil melarikan diri. Lalu keesokan harinya kita akan diperlihatkan dampak kebrutalan Inan yang menghabisi banyak sekali pendekar pedang sendirian. 신이 안 보입니다. 뭐라고? Namun konsekuensi Ibang harus dirawat oleh Seon dan Patu Hakim karena kondisinya terus memburuk. Di saat Patu Hakim sedang ngeteh, muncullah Ibang dan sisa pasukannya yang telah mengetahui Inan kini sedang kritis. Mereka memaksa Patu Hakim untuk memberitahukan keberadaan Inan, akan tetapi ketika mereka mendatangi kediaman Inan dirawat, ternyata Inan telah menghilang. Tanpa diduga, tiba-tiba Inan muncul dari arah belakangnya Ibang yang pada faktanya kini Inan telah sembuh total karena anak buah Patu Hakim telah menemukan tumbuhan Mahwangco sehingga inilah yang terjadi. Pesan yang dapat kita petik dari film ini adalah setiap orang akan mati, entah itu esok hari atau hari ini. Yang jelas jangan lupa memperbaiki diri.